Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir Juz Amma. Kita berada di tafsir surat Al-Insyiqaq sampai ayat yang ke-6. Sebelumnya mengingatkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Amradul Qulub. Beliau punya kitab namanya Penyakit-penyakit hati, Wasifa'uha, dan obatnya. Bahwa manusia terdiri dari dua unsur, zahir dan batin, jiwa dan raga. Keduanya, kalau badan yang sehat dia akan merasakan rasa lapar. Sehingga semakin lapar dia akan semakin bergegas untuk mendapatkan makanan yang memang dibutuhkan oleh badan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, menjaga kesehatan badannya. Demikian juga hati, apabila hati itu masih sehat, dia akan bergegas untuk mencari makanannya. Karena hati itu juga seperti badan, mempunyai rasa, merasakan lapar dan merasakan haus. Kata sahabat yang mulia, seorang khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ida taharatil qulubu, kalau hati itu masih bagus, ma syabi'a min kalamillah, puas dari kalamullah. Artinya dia akan terus merasa haus, merasa kurang, merasakan laparnya terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran inilah satu-satunya makanan yang paling bergizi bagi jiwa, bagi hati. Sayangnya kebanyakan manusia malah memperhatikan fisiknya saja, badannya saja, sementara hatinya kurang mendapat perhatian. Padahal yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla bukan badannya, tapi hatinya. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah-wajah kalian, jasad-jasad kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amalannya. Sehingga Allah cela orang yang tidak mempelajari Al-Quran, tidak merasa butuh dengan Al-Quran, maksudnya makna dari Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha."
Apakah mereka manusia tidak mau mendalami, mentadaburi Al-Quran, atau memang hatinya sudah mati? Celaan dari Allah kepada orang yang enggan mempelajari Al-Quran. Kata Allah menunjukkan hatinya memang sudah mati, sehingga hati yang mati tidak merasa butuh terhadap Al-Quran. Tidak butuh terhadap makanan, sebagaimana badan kalau mati, diinfus, ditulang, tidak akan mau. Demikian juga hati kalau sudah mati, tidak butuh dengan Al-Quran. Na'udzubillah. Dari itu kita harus tetap jaga stabilitas hati kita, merasakan butuh dengan Al-Quran. Kita sampai di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Allah berfirman, Ya ayuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Sesungguhnya engkau itu, kamu itu kadihun, isi fa'il ya. Ila rabbika kepada Rabbmu kadhan. Coba kita lihat dulu artinya. Surah Al-Insyiqaq ayat ke-6. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras. Kadihun artinya bekerja keras. Nah, kita lihat bekerja keras menuju Tuhanmu, ya. Maka engkau pasti akan menemuinya. Pasti engkau akan menemuinya famulaki ini. Yang dimaksud mentadaburi, kita paham apa yang kita baca, kandungannya, artinya. Al-Qadihu, kata Syekh, Al-Qadih tadi artinya apa? Bekerja keras, ya. Huwa as-sa'i, yaitu as-sa'i, orang yang berusaha. Kalau tadi diartikan bekerja, bijiddin, dengan penuh kesungguhan. Wa nau'i masyaqqatin, dan dia di dalam bekerja itu disertai sebagian dari rasa berat. Dan ini memang takdir Allah, jalan menuju Allah itu takdirnya berat, susah, tidak enak. Rasulullah bersabda, hufatil jannatu bil makarih. Allah liputi surga itu dengan kesusahan. Artinya jalan ke surga itu bertentangan dengan tabiat jeleknya manusia. Manusia tidak mau berat. Tapi ingin masuk surga cuma tidak mau menempuh yang berat. Itu tabiat jelek yang harus dilawan dengan kejujuran, dengan kesabaran. Dibina hatinya, dibina jiwanya, mempelajari sabar, mempelajari ayat Allah, nanti akan muncul yang namanya cinta, ya mahabbah. Nah, mahabbah inilah yang akan mendorong manusia berusaha keras menyelamatkan dirinya. Karena mahabbah ini amunisi, ya, amunisi yang mendorong orang untuk berusaha menjadi kadih kecintaan. Sehingga mahabbah itu termasuk rukun ta'abbud. Rukun beribadah kepada Allah itu mahabbah. Nah, rukun ta'abbud itu ada 3. Yang pertama mahabbah, itu amunisinya, pendorong utama, pembangkit utama.
Yang kedua ar-roja, penuh harap. Dan yang ketiga al-khauf, rasa takut. Ketiganya ini merupakan rukun ibadah. Kalau hilang ketiganya ini, hilang nilai ibadahnya, hilang pahalanya. Artinya pahala ibadah, nilai ibadah itu tergantung dari tiga tadi. Yang kesemuanya ada di hati. Cinta. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin ada 10 langkah, 10 cara yang harus dilakukan manusia untuk bisa memunculkan mahabbah di dalam hatinya. Nah, di antara dari 10 itu adalah mendalami Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Walhamdulillah Allah takdirkan kita hadir mempelajari, mendalami Al-Quran. Jadi kata beliau, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh yang disertai dengan masyaqqah. Nah, karena sifatnya itu masyaqqah, berat, susah, dibutuhkan yang namanya keyakinan dan kesabaran. Kesabaran itu tergantung keyakinan. Semakin kuat keyakinan seorang akan semakin sabar. Semakin kurang keyakinannya akan semakin kurang kesabarannya. Jadi kesabaran seseorang tergantung keyakinannya. Wa qauluhu ila rabbika, sesungguhnya engkau itu orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh kesusahan menuju Rabbmu, yakni annaka takdihu kadhan, kau itu berusaha dengan sungguh-sungguh yusiluka ila rabbik, untuk sampai kepada Rabbmu. Duduk pagi-pagi seperti ini, kadang harus melawan ngantuk. Nah, itu melawan ini berperang, karena kita sedang berusaha menuju Rabbnya. Walaupun duduk ini, kata Rasulullah, engkau itu salaka. Salaka itu orang yang menempuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan, duduk ya, mendengarkan, fokus, pusatkan hatinya untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Harga mahal itu. Surga itu barang mahal. Tidak diperuntukkan oleh Allah kepada orang yang malas, enggan. Kadhan, dengan suatu usaha yang keras, yusilu ilallah, yang mengantarkan kepada Allah. Yusilu, yang menyampaikan kepada Allah. Yakni anna muntaha kathika, bahwa finish usahamu, akhir daripada usahamu, mahma kunta yantahi, apapun yang kamu kerjakan pasti akan berfinish, berakhir ilallah, kepada Allah. Dan nilai sesuatu dari finishnya. Maka hendaknya kita semakin dekat kepada finish, harus semakin semangat. Li'annana sana sanamutu, karena setiap kita ini pasti akan mati.
Wa idza mitna, kalau kita sudah mati, roja'na ilallah azza wa jal. Itu artinya kita sedang telah kembali kepada Allah. Sehingga diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepadanya kita kembali. Famahma amilta, maka apapun yang kamu kerjakan di dunia ini, fa innal muntaha, sesungguhnya akan berakhir, huwallah, kepada Allah. Pasti kita akan berdiri di hadapan Allah. Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmu al-muntaha. Nah, akhiran, finish. Walihada qala kadihun ila rabbika kadhan. Engkau itu sedang berusaha dengan sungguh-sungguh, susah payah menuju Rabbmu. Hatta al-asi, sampai pun orang yang banyak berbuat maksiat, itu kadihan. Dia juga orang yang berusaha. Wa yatuhu Allah azza wa jalla. Semua akan berakhir kepada Allah azza wa jalla. Allah berfirman, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami kembalinya mereka, thumma inna alaina hisabahum, dan sesungguhnya kewajiban kami, kata Allah, untuk menghisab mereka. Kalau sadar dengan ini, akan berusaha, karena hisab nanti ada 2. Masih di surat ini ya. Mungkin setelah di ayat-ayat 7-8-nya itu Allah terangkan bahwa hisabnya nanti di hadapan Allah. Maka hisab juga ada 2, ada yang mudah, ada yang susah. Hisab yang mudah, orang-orang yang diberi catatan amalnya dari kanan. Siapa itu? Orang-orang yang di dunia itu yakin. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Wahai makhluk, dari bangganya ya. Bangga. Ha umqra'u kitabiyah, ayo sini baca kitabku. Ngundang orang untuk baca kitabnya. Kenapa dia bangga seperti itu? Karena dia terima catatan amalnya dari kanan. Bangga. Dan dia sebutkan sebabnya dia mendapatkan catatan amal dari kanan. Dia sebutkan sebabnya, inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Karena di dunia dulu itu saya benar-benar yakin akan mendapati, akan mengalami hisab ini. Sehingga aku betul-betul selektif amalan-amalan yang tidak dicintai dan tidak diridhoi, aku tinggalkan dan aku fokus kepada apa yang diridhoi dan dicintai. Semoga Allah SWT menakdirkan kita semua dan keluarga kita termasuk orang-orang yang didatangkan catatan amal dari kanan dan mendapati hisab yang mudah. Lakinnal farqa, hanya saja walaupun sama-sama menuju Allah, sama-sama berbuat, sama-sama semua orang itu kan mesti berbuat. Yang disebut dengan kadih. Orang maksiat pun dia berbuat. Orang mukmin juga berbuat. Makanya ada beda. Lakinnal farqa bainal muti'i wal 'asi. Ada perbedaan antara orang yang taat dan orang yang maksiat.
Annal muti'a, adapun orang yang taat, ya'malu amalan yardahullah. Orang itu berbuat amal kebaikan, amalan yang diridhoi oleh Allah. Yang perlu disadari juga, kalau kita mendapati diri kita mengamalkan amalan yang diridhoi oleh Allah, itu juga karena taufik dari Allah. Artinya masih kembali kepada Allah juga. Memberi ingatan, oh sekarang taklim. Memberi kemampuan untuk mendengarkan. Memberi kemampuan untuk duduk. Itu semua bentuk-bentuk taufik dari Allah. Bentuk-bentuk perbuatan Allah untuk menyampaikan hambanya kepada keridhoannya. Sehingga di sini tidak dikatakan ilallahi. Allah katakan di sini innaka kadihun ila rabbika. Karena di antara makna Rabb yang mengatur, yang meninggikan derajat orang, yang merendahkan derajat manusia, yang menjadikan orang itu sukses, yang menjadikan orang itu gagal. Semua apa yang terjadi di dunia ini, di alam ini, itu makna dari Rabb. Sehingga ketika kita berdoa, minta kepada Allah itu dengan memanggil Ya Rabb, Ya Rabb. Nah, yang mengampuni sehingga dipanggil Rabbi firli, Rabbi rahmi. Nah, yasilu bihi, yang akan mengantarkan dengan amalan soleh itu ila mardotillah, kepada keridhaan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wal asi, adapun orang yang ma'asi, ya'malu amalan yaghdibullahu, dia berbuat amalan yang dimurkai Allah. Lakin ma'adzalika, walaupun demikian, yantahi ilallahi azza wa jal, semua akan kembali kepada Allah azza wa jal. Idan qauluhu ya ayyuhal insan, sehingga panggilan Allah ini kan dipanggil oleh Allah. Ya-nya ini namanya harfun nida, huruf atau kata panggilan, kata seruan. Wahai manusia, ya ummu kulla insanin, meliputi, mencakup seluruh jenis manusia. Nah, mukminin wa kafirin, yang mukmin maupun yang kafir. Atau seperti surat Al-Asr, innal insana lafi husrin, itu insan juga. Umum seluruh manusia. Binasa, husrin. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Famulaki tadi apa? Pasti engkau akan menemui Allah, menemui Rabbmu. Alfa, fa di sini, famulaki. Yaqulu an-nahwiyun, ahli nahwu mengatakan, innaha tadullu ala tartib, itu menunjukkan tartib. Tartib itu urutan. Wa ta'qib, ta'qib itu berikutnya, nyusul. Setelah engkau berusaha, berikutnya apa? Mulaki, gitu. Yakni fa'anta mulaki, maka engkau akan berjumpa An-qaribin An-qaribin dalam waktu dekat. Nah, ini pakai fa di sini, di antara faedahnya menunjukkan kita ini dekat dengan waktu pertemuannya, waktu kembalinya kepada Allah. Jadi ketika kita mati itu dekat.
Waktu berjalan cepat, umur berjalan cepat, ilmu sangat banyak. Nah, tenaga sedikit dan waktu sangat sempit rasanya. Innama tu'aduna la'atin. Al-An'am, Allah berfirman, sesungguhnya apa yang Allah janjikan pasti akan datang. Wa kullu atin, maka setiap atin itu yang akan datang mana? Qaribun, itu dekat. Wa ma yudrika la'allaka as-sa'ata qaribun. Dan engkau tidak menyadari, jarang-jangan waktu itu sangat dekat. Wa idza syi'ta an yatabayyana laka, kalau engkau ingin memperjelas lagi, annamula qatar rabbi, bahwa berjumpa dengan Allah Azza wa Jal qaribatun, sangat dekat. Ini mengingatkan kita ya, bahwa kita ini sebentar lagi akan ketemu Allah gitu. Untuk segera menyiapkan diri. Kalau sampai ada orang, dikisahkan Bani Israel itu sampai sujud di terik matahari. Gak apa-apa, wis aku leleh di sini, aku akan ingin hancur di sini dalam kondisi sujud. Dari takutnya, dari saking takutnya. Kata beliau, kalau kamu ingin lebih jelas lagi bagaimana dekatnya pertemuan kamu dengan Allah, fandur mamado, maka perhatikan apa yang telah lalu. Min umurika al-an, apa yang telah lalu dari umur yang telah kita jalani, itu caranya. Lau mata laka mi'ata sanatin, kalau engkau sudah melalui atau menjalani usia 100 tahun, ka'annama hadis sanawat sa'atan wahidatan. 100 tahun itu seakan-akan hanya 1 jam saja. Baik. Beliau ngomong gini bukan asal ngomong, ada ayatnya. Disebutkan dalam ayat. Bahkan Ashabul Kahfi itu berapa ya? Ya, ratusan tahun, 390 tahun. Kata Rasulullah, sebentar, enggak sampai sehari. Kullun ladzi madha, setiap yang sudah berlalu, min a'marina, dari umur-umur kita, ka'annahu sa'atan wahidatan, sa'atun wahidatun, seakan-akan itu hanya 1 jam saja. Idan huwa qaribun, seumur-umur 100 tahun hanya 1 jam. Itu artinya dekat. Apa yang bisa kita perbuat 1 jam kayak gitu. Suma idza matal insan, kemudian ketika manusia mati, ini berikutnya ya. Pertama tadi diajak untuk melihat usia kita. Nah, Gak tahu, gak sadar, gak ada perhatian, usia kita sudah 60, 50. Kayaknya kemarin masih lari-lari di SD. Udah pada putih, pada rontok giginya. Kemudian kalau manusia itu sudah mati, fal barzahu, maka barzah alladzi bainal hayatid dunya, yang itu merupakan alam perantara
antara kehidupan dunia wal akhirah qaribun. Itu juga sebentar. Qaribun kallahdati, barzah itu seperti sesaat saja. Barzah itu seperti sesaat saja. Wal insanu idza nama. Contoh lagi ketika manusia itu tidur. Nauman hadian, dengan tidur yang nyenyak. Nah, lanukila nama, misalnya dia tidur arba'an wa isrina sa'atan, dia ketiduran selama 24 jam, mungkin kena bius ya, atau pingsan. Waqama, kemudian dia sadar, fa innahu yaqdirun nauma bidaqiqatin wahidatin. Dan setelah sadar ditanya, berapa lama kamu tidur? Dia akan mengira, merasakan tidurnya itu bidaqiqah wahidah, 1 menit saja. Tadi 100 tahun kayak 1 jam saja. Nah kalau 24 jam kayak 1 menit saja. Ma'annahu nama arba'an wa isrina sa'atan. Padahal dia tidur 24 jam. Fa'idha kana hadha fi mufaraqatir ruh fil hayati yamdo al-waktu bihadihi as-sur'ata. Maka bagaimana kalau berpisahnya jiwa dengan badan untuk masuk ke alam barzah, itu hanya 1 menit saja alam barzah. Padahal bisa jadi ribuan tahun, kayak Fir'aun ya, matinya itu sudah ribuan tahun. Atau yang lebih dulu Nabi Adam ya. Fama baluka, maka bagaimana menurut engkau? Idza kanat ar-ruh ba'da hurujihi minal badan mas'ulatun. Bagaimana kalau ruh setelah keluar dari badan sibuk? Mas'ulatun itu sibuk. Imma binaimin, sibuk dengan apa? Kalau sibuk, ini kalau sudah melewati barzah, kemungkinan ruh itu akan sibuk. Kalau sudah melewati barzah dan mahsyar, barzah tadi bisa ribuan tahun, mahsyar 50.000 tahun. Nah, maka akan berakhir kamu akan sibuk dengan kenikmatan surga au jahimin, atau neraka jahim. Satamurru as-sanawatu 'alal insan ka'annaha la syai'a. Maka akan berlalu waktu-waktu itu, nah, yang dijalani manusia seperti enggak ada apa-apanya. Li'anna imtidaduz zaman, karena berjalannya zaman, fi halin yakzatuna laisa ka imtidadiz zaman fi hali naumina. Karena berjalannya waktu dalam kondisi orang itu sadar, itu jauh berbeda dengan orang yang melalui waktunya, menghabiskan waktunya dengan tidur. Yang lama yang mana? Yang sadar apa yang tidur? Yang sadar. Fal insanu al-mustaiqidu,
manusia yang bangun, yang sadar. Min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, ila zawali syamsi, sampai ke zuhur, ya. Sampai zuhur, zawali syamsi, tergelincirnya matahari. Musafatan, menempuh jarak, yahusu, yang dirasakan oleh manusia, bi'annal waqta tawilun. Lama sekali rasanya, capek. Nah, ini kalau di dunia sih masih panas, cari es, cari naungan. Nah kalau jahim tadi, sumuk, dari tempat dingin. Dunia masih bisa ada solusi-solusi. Karena nanti beliau akan terangkan bagaimana di jahim yang enggak ada solusi sama sekali. Enggak ada waktu istirahat sama sekali walaupun sehari. Sebagaimana penduduk neraka minta kepada Allah. Bukan langsung kepada Allah, minta kepada penjaga neraka. Agar penjaga neraka itu menolongnya. Minta kepada Allah sehari saja. Dihentikan istirahat dari siksa. Tidak ada. Padahal satu hari seperti 1000 tahun. Akan merasa bagaimana rasanya. Nah itu maksudnya gitu, kalau kondisi sadar lama sekali. Dan itu menambah siksa. Apalagi kemudian ditutup oleh Allah, la tukallimun innakum makithun, jangan kalian bicara, kalian selamanya di neraka. Kondisi putus asa karena tidak ada jalan keluar setelah melalui malaikat penjaga neraka, nggak hasil, minta kepada Imam Malik, nggak hasil. Dia bersabar, tidak hasil, tambah putus asa. Untuk bisa dapat jalan keluar, putus asanya makin memberatkan siksa. Lama rasanya, panjang rasanya. Karena sibuk dengan perkara yang tidak enak. Lakinna law kana naiman, tetapi kalau orang itu tidur, maka annaha syai'un, seakan-akan tidak ada apa-apa. Walladzi amatahu Allahu mi'ata amin, orang yang Allah matikan selama 100 tahun. Ini mati, ruhnya enggak ada, ya. Tapi kehidupannya masih ada. Kan masih nafas. 100 tahun. Atau kalau ayat ini sih bukan. Yang dimaksud orang tidur. Kalau orang tidur. Tapi yang dimaksud di ayat ini orangnya betul-betul mati. Sampai jadi tulang belulang. Hancur remuk. Ada 3 ayat yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. 3 kisah orang yang Allah matikan. Kemudian dihidupkan lagi. Di antaranya orang melewati kampung yang sudah hancur, lebur. Bagaimana orang ini ragu? Bagaimana Allah bisa menghidupkan kampung yang sudah hancur? Maka Allah mematikan orang ini selama 100 tahun. Tapi orang tidur itu juga oleh Allah disebut wafat, disebut mati. Disebut mati, orang tidur itu padahal dia tanda kehidupannya masih ada, jantungnya masih berdetak, darah masih mengalir, nafas masih, jantungnya memompa, paru-paru memompa nafas keluar masuk. Tanda kehidupan masih ada. Tapi oleh Allah disebut mati.
Artinya mati di situ ruhnya diangkat. Kalau Allah menghendaki dikembalikan, kalau Allah menghendaki dilanjutkan. Jadi mati. Tapi ada juga ayat orang yang mati di medan perang. Kata Allah, "Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un wa hum yurzaqun." Jangan kamu yakini orang yang mati di medan tempur itu mati. Bal ahya'un, kata Allah, bahkan mereka hidup. Dan sudah mati, tapi oleh Allah dibilang hidup. Wa hum yurzaqun, dipertegas lagi, mereka tetap mendapat rizki. Jadi ada. Maka yang dimaksudkan ada kematian yang ditetapkan oleh Allah, ada kematian yang dinafikan. Kematian yang ditetapkan oleh Allah, yang hakikat kematian itu adalah kalau orang itu hatinya yang mati. Kalau orang hatinya mati walaupun badannya sehat, itu mati. Badannya itu kuburan, alias bangkai berjalan. Beda kalau orangnya itu mati, hatinya itu hidup, walaupun badannya mati, itu enggak mati. Seperti tadi orang yang mati di jalan Allah, mati di medan tempur, oleh Allah, jangan kamu kira dia mati, bal ahya'un, mereka itu hidup. Nah, ini pentingnya bagi setiap kita perhatian pada hatinya. Enggak masalah mati, enggak masalah, asalkan hatinya hidup. Tapi kalau hatinya hidup, hatinya mati walaupun badannya hidup, itu binasa. Summa ba'atsahu, kemudian Allah bangkitkan orang yang mati 100 tahun, Allah bangkitkan. Allah bertanya, kam labista, berapa lama engkau mati? Qala labistu yauman au ba'da yaum, aku mati, aku tidur selama sehari atau setengah hari. Ya, padahal berapa ini? 100. Jadi 100 tahun itu kayak sehari saja. Wa ashabul kahfi, seperti juga ashabul kahfi, labisu fi kahfihim, mereka tidur di guanya salasu mi'atin, 300 tahun, salasu mi'ati sinin, 300 tahun, watis'u sinin, dan 9. Berarti 309 tahun. Kalau tadi 100, berarti ini 3 hari lebih ya. 100-nya seperti sehari. Falamma bu'isu, setelah mereka dibangunkan oleh Allah, pemuda kahfi ini, ashabul kahfi ini, qala ba'duhum li ba'din, satu dengan lainnya bertanya, kam labistum, berapa lama kamu tidur? Qalu, mereka mengatakan, labisna yauman au ba'da yaum. Ini 300 tahun masih merasakan sehari saja atau setengah hari saja. Nah, wa hadza yadullu ala annal insan, ini menunjukkan bahwa manusia yata'ajjabu. Manusia itu takjub ya bahasa kita. Kaifa tadhhabus sanawat, bagaimana mereka melalui tahun-tahun, ala haula'il amwat, naqulu na'am,
Nah, bagaimana mereka itu merasakan tahun yang telah mereka jalani sekian lamanya seperti itu. Betul kata beliau. As-sanawatu ma ka'annaha illa daqiqatan wahidatan. Tahun-tahun yang mereka lalui itu hanya seperti 1 menit saja. Li'anna halal insan ba'da an tufariqar ruh badanahu sawa'un kanat mufariqatun kulliyatan au juz'iyatan. Karena manusia kalau berpisah badan dengan ruhnya, sama saja apakah berpisahnya itu menyeluruh, mati sungguhan, au sebagiannya, au juz'iyatun, tidur tadi. Nah, idza kanatir ruh fil badan, fa idza kanatir ruh fil badan yu'ani minal masyaqqah wal muskilah wal hawajis wal wiswas. Karena kalau badan masih di ruh, masih nyatu, masih bangun, belum tidur, badan itu akan merasakan berat, banyak muskilah, urusan ini dan itu, wiswas, was-was. Asyaun itu semua merupakan hal-hal tatilu alaihi zaman yang menyebabkan waktu itu lama. Jadi kalau tidur sudah ditaruh semua muskilah-muskilah, urusan-urusan kerjaan yang belum selesai, beban yang membebani. Nah, itu ditaruh semua, gak terasa, setahun seperti 1 menit. Lakinna fin naum, tetapi ketika orang itu tidur, yataqallasu az-zaman katsiran. Yataqallas itu meringkas atau meringkas waktu yang sangat banyak. Tadi 100 tahun, 300 tahun hanya seperti sehari. Wal mautu, apalagi mati, masuk alam barzah, itu akan banyak meringkas waktu-waktu yang lebih banyak lagi. Fahaula'il ladzina matu mundu sinina tawilatan ka'annahu lam yamutu. Orang yang mati sekian tahun lamanya seakan-akan mereka tidak mati. Illal yauma, kecuali hanya sehari. Lau bu'itsu laqila lahum kam labistum, kalau mereka ditanya ketika dibangunkan, qalu labithna yauman au ba'da yaum. Saya tidur sehari atau sebagian hari, setengah hari. Wahadihi mas'alatun, nah ini adalah masalah qad yaridu 'alal insan fiha iskal. Kadang manusia itu bingung. Walakin la iskala fil mauti mahma talatil maddah bi ahlil kubur fa innaha qasiratun. Tapi bagi penduduk barzah, ahli kubur, itu tidak masalah. Nah, walihadza qala, dari itu Allah mengatakan famulaki, ai fa-nya di sini adalah alat tertib wa ta'kid. Jadi tadi pembahasannya tentang fa di surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Membahas fa yang panjang tadi. Menunjukkan itu tertib wa ta'kid. Tertib urutan, ta'kid nyusul. Wa ma asra'a, dan betapa cepatnya antulaqillaha azza wa jalla, dan betapa
betapa cepatnya kita itu akan menjumpai Allah, bertemu dengan Allah. Ini ayat ini nasihat kepada kita untuk kita jangan kemudian buang-buang waktu perkara yang tidak bermanfaat kepada akhiratnya. Ada dulu orang, ayo ngopi dulu. Oh, siap ngopi. Tapi saya siap ngopi, ngobrol-ngobrol dengan satu catatan. Apa? Hentikan matahari. Jangan boleh gerak selama kita ngobrol. Wah, itu yang nggak bisa. Kenapa orang bilang gitu? Ini tadi, mahalnya apa? Waktu. Makanya Allah katakan, wal asri, Allah sampai bersumpah kan dengan waktu. Karena waktu itu isi daripada perbuatan. Yang perbuatan cuma dua, kalau nggak baik, buruk. Dan dihabiskan dengan game. Nah, ini apa? Khosirun, yang seperti itu khosir. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita tafsir surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Karena Allah akan menerangkan orang yang mendapati hisab. Ketika mendapati Allah, bertemu Allah, akan urusannya apa? Hisab urusannya, ya. Urusannya hisab. Bagaimana hisab? InsyaAllah ahad depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini menambah iman kita, menambah rasa takut kita, menambah rasa waspada kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dan Allah berikan ampunan dan maaf kepada kita semua apa yang telah kita kerjakan, yang akan datang dari dosa dan kesalahannya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.